saya tidak akan mempersulit siapapun, khususnya Subang, dokter-dokter di Subang yang mau mengambil spesialis. Justru kalau bisa sebanyak-banyaknya dokter di Subang untuk mengambil spesialis. Kedepannya saya berharap dokter-dokter spesialis ini begitu lulus mau ditempatkan dulu di KMSM Subang untuk mengisi rumah sakit umum, apalagi nanti kalau sudah ada darurat. Saya pun tidak akan memaksakan harus selalu di Subang. Saya tidak membatasi itu, tapi memang saya berharapnya setidaknya setelah lulus selama 5 tahun ada pengabdian dulu di Subang. Saya punya konsep, kita yang punya KSO, ingin punya pavilion di RSUD. Nah, saya inginnya memang di situ tuh ada klinik yang VIP, eksekutif, dan rawat inap juga eksekutif. Nah, saya itu ingin nanti si klinik ini, klinik yang nanti jadi eksekutif itu, saya ingin itu klinik bisa jadi wadah juga untuk dokter-dokter spesialis bisa buka praktik di situ. Dan ini bisa menjadi mitra kepanjangan tangan pemerintah daerah ketika ada sesuatu hal terjadi di sini. Jadi apa yang bisa di cover oleh Basnas, cover oleh Basnas. Tapi apa yang tidak bisa di cover oleh Basnas jangan sampai dipaksakan untuk di cover oleh Basnas. Kita tidak bisa menyamaratakan semua ASN. Jadi ASN pun sudah banyak kebutuhan juga masing-masingnya. Sehingga bagaimana kita mensiasatinya sehingga semua ini tetap bersumber dari ASN, semua ASN, tapi mereka tanpa terbebani lagi. Coba cari formula terbaik untuk melakukan jabarnya ini, karena memang saya tidak mau ada orang tua kita masyarakat di Kabupaten Subang itu yang sudah hidupnya susah semakin susah lagi. Jika mereka sudah tertarik, kita bisa jadi hari itu bisa sebagai keluarga mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa menanggung kebutuhan makan mereka, kita bisa menanggung kesehatan mereka, kita bisa menanggung segala macam bentuk kebutuhan dari mereka. Dan dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Walaupun PKH ini SK-nya dari kementerian, tapi yang dibantu dan yang menerima manfaat itu adalah masyarakat Kabupaten Subang. Sehingga saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ke depannya PKH ini bisa tetap menjadi mitra strategis kita, bisa menjadi penyongsong daerah pemerintahan Kabupaten Subang dalam segala macam bentuk sosial yang ada di Kabupaten Subang. Hari ini mungkin akan ada banyak perbedaan, perubahan dalam tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dari mulai bupati, wakil bupati, OPD, itu semuanya bisa berlari kencang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan juga saya berharap PKH sendiri juga bisa ngabret, bisa berlari kencang untuk selalu berada di garda terdepan yang terjun langsung dengan masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat kita di Kabupaten Subang ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih sejahtera lagi. Dengan kita bisa ngabret,
Saya yakin Subang Maju, Subang Motekar, Subang Jawara itu bukan hanya sekedar kata-kata lagi ke depannya, tapi memang itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Subang. Besok hari Jumat saya akan melaunching juga program yang namanya Subangnya Angka Induk. Subangnya Angka Induk itu adalah turunan program dari pemerintah Jawa Barat, yaitu Jabarnya Angka Induk, di mana output yang saya harapkan ke depannya, Pak, saya tidak ingin lagi ada masyarakat miskin yang tidak bisa makan. Tidak ingin lagi ada masyarakat miskin yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tidak ingin lagi ada masyarakat kita yang untuk lagi sakit saja tidak bisa ke dokter. Itu ke depannya kebutuhan-kebutuhan itu harus bisa kita wujudkan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Subang. Dan program Subangnya Angka Induk, saya ingin mengajak bukan hanya diri saya tapi seluruh ASN, sehingga nanti ke depannya Bapak Ibu, makanya saya juga butuh bantuan dari PKH juga nanti, bahwa betul-betul mendata orang-orang tua, lansia-lansia itu yang memang betul-betul membutuhkan. Bapak Ibu semua sudah tahu Instagram saya belum? Atau TikTok saya? Nah, kalau udah tahu TikTok saya meminta kepada Bapak Ibu, ketika ada masyarakat di lapangan yang punya kendala masalah apapun, kecuali masalah Bang Emo, tapi dalam artian segala macam masalah apapun, tolong laporkan ke saya. Segala macam bentuk, pungli, membuat KTP, dipinta uang. Masyarakat ada yang belum punya KIS, ada yang belum punya BPJS, tolong itu disampaikan. Saya hari ini sudah menginstruksikan seluruh camat di Kabupaten Subang untuk mendata setiap orang yang ada di lingkungannya, yang ada di desanya, didata siapa saja orang yang tidak mampu, yang belum punya KIS, BPJS, dan lain-lain. Sehingga saya juga memohon bantuannya daripada seluruh PKH untuk bisa melaporkan itu ke saya nanti ke depannya ketika ada sesuatu hal terjadi, Pak. Dan saya bukan hanya hal formalitas, Pak. Kemarin waktu bulan puasa ada yang lapor sama saya di Kecamatan Jalan Cagap ada pungli untuk bayar KTP. Walaupun nominalnya nggak besar, Pak, 100.000. Ibu laporkan ke saya hari itu jam 8 pagi laporan ke saya, jam 10 pagi saya suruh Asda 1 untuk datang ke lokasi, jam 12 siang saya pecat orangnya, Pak. Itu jadi saya nggak omong-omong. Di hari yang sama juga saya langsung pecat orangnya. Kemarin ada viral lagi lebaran di Kapolaga, ada pungli asupna mayar Pak Kadis, beli tikar mayar deui, KWC mayar deui, cek urang teh lila-lila hitut ge mayar. Teman-teman tinggi di Subang, asupna mayar, parkir mayar deui, rek pot gerbang teh ya tetep cenah. Malam itu laporan jam 8 malam, jam 10 pagi Kasat Reskrim langsung 10 malamnya langsung Kasat Reskrim datang ke sana, pagi-paginya langsung semua dikumpulkan dan hari itu juga selesai. Ini saya mengajarkan bahwa ngabret di Subang ini bukan sekedar omong-omong, tapi ketika ada laporan ke saya apapun itu, hari itu laporan, hari itu juga akan saya langsung tindak lanjuti. Saya sangat memohon bantuan itu karena saya ingin Ibu, target saya di 2029 nanti begitu saya mengakhiri masa jabatan saya ingin meninggalkan legacy. Apa yang saya 5 tahun lakukan ini memang benar dirasakan masyarakat. Saya tidak ingin lagi di 2029 nanti masih ada masyarakat kita yang hidupnya susah, yang rumahnya hancur, yang sekolahnya hancur, yang hal apapun itu saya tidak mau. Makanya saya butuh, dan saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Tapi saya butuh dukungan dan saya butuh bantuan dari seluruh masyarakat dan khususnya juga bantuan dari para PKH yang ada di Kabupaten Subang. Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan di setiap briefing, tanya Pak Kadis, saya selalu menyampaikan, Bupati hari ini bupati yang tidak punya keluarga, Bupati hari ini bupati yang tidak punya teman, Bupati hari ini bupati yang tidak punya tim sukses. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena bupati hari ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan tidak bisa memihak siapapun. Ketika ada keluarga saya, ketika ada teman saya salah,
tidak akan saya buat jadi benar. Ketika tidak ada proyek-proyek yang saya bagi-bagi, nggak ada Bu. Kalau saya sama waktu briefing dinas, saya suruh bilang, Bupati ayeuna teu butuh duit. Saya tidak akan jadi bupati kalau kehidupan anak, istri, keluarga saya dan kebutuhan saya belum selesai. Saya berani jadi bupati karena yang di rumah saya sudah selesai. Jadi saya nggak perlu nyari-nyari apa itu untuk menutupi yang di rumah. Prinsip saya gini Bang, kita tidak boleh membuat politik ini sebagai pekerjaan. Kalau kita membuat politik, jabatan politik sebagai pekerjaan, ujung-ujungnya udah diteangan duit. Tapi politik itu kita betul-betul harus menjadikan jabatan politik itu sebagai wujud timbal balik kita kepada bumi, wujud timbal balik kita kepada masyarakat, karena kita sudah berada di posisi seperti ini. Kadang Bu, di RSUD wae, lamun orang bupati asupnya, padahal mulai di IGD ngantri. Tapi lamun apa, oh iya dulu napa bupati, tereh. Bu, Ibu tanya kepada Dirut RSUD, berapa minggu yang lalu saya marah ke Dirut RSUD. Ibu tahu kenapa saya marah? Ketika ke RSUD, keluarga saya ada yang sakit. Begitu masuk IGD, itu diperiksa, itu langsung bisa asup ke ruangan. Terus saya dicarekan. Kemudian disangka manena justru mencicing IGD, kurang bakal dicarekan. Saya malu ketika ada orang yang ngantri berjam-jam, sedangkan dulur bupati karek asup ke IGD bisa langsung asup. Justru saya marahin ketika ada hal yang kayak gitu. Saya tidak butuh disanjung, saya tidak butuh diagul-agulkan. Yang saya akan apresiasi ketika para pekerja, ketika para OPD, ketika para PKH itu bisa menjalankan tugas dengan benar dan secara baik. Saya juga memohon doanya, memohon doanya. Mudah-mudahan Kabupaten Subang 5 tahun ini di bawah kepemimpinan saya bisa jauh lebih baik lagi. Kepemimpinan yang dulu yang baiknya harus kita lakukan lebih baik, yang buruknya kita tinggalkan, yang baiknya kita perbaiki lebih baik lagi, sehingga kedepannya Jawa Barat istimewa itu bisa betul-betul dirasakan pertamanya dari Subang. 1, 2, 3 Jabar istimewa. 1, 2, 3. Oke. Siapa? Ya, patu nung ibu. Oh. Siap. Hei, tolong di fallback. Oh siap. Sudah PK juga. Oh gitu siap. Boleh. Siap. Kapan foto lapan? Emot ya. Nun. Siap. Sekarang. Kami siap turun Pak. Ya. Turun. Sehat, Mas. Sehat Om Bupati? Lawang banget. Bupati, sehat Bupati. Hati-hati Pak Bupati. Siap. Waduh. Yang sama-sama kita
hormati Gubernur Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Kang Deddy Mulyadi. Dulu kalau saya di sini sekaligus saya lanjutkan beserta istri yang mendampingi. Sekarang enggak. Makanya kalau orang mengatakan di balik kesuksesan laki-laki, di balik suami yang kuat ada istri yang hebat, ternyata teori itu dipatahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka saya hari ini datang bersama aura kasih, siapa tahu jodoh. Idul Fitri itu jangan hanya dimaknai kembali kepada fitrah. Ada dua kalimat Id dan Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya makan. Makanya kenapa buka puasa itu namanya iftar. Iftar itu artinya makan. Dimaknai Idul Fitri artinya saat itu kita kembali makan. Pesan moralnya adalah kewajiban para pemimpin bangsa ini untuk memastikan bahwa rakyatnya bisa makan. Apa yang membedakan orang dulu sama orang hari ini? Orang dulu itu punya prinsip, Bapak Ibu, makan nggak makan yang penting kumpul. Mereka lebih mengutamakan kumpulnya dibandingkan makannya. Hari ini dibalik. Kalau dulu makan nggak makan yang penting kumpul, hari ini kumpul nggak kumpul yang penting makan. Jadi kalau orang dulu itu mementingkan kumpulnya, orang hari ini mementingkan makannya. Maka perbedaannya satu. Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang hari ini banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Nah, Idul Fitri dimaknai bahwa jangan sampai ada anak bangsa yang tidak bisa makan. Terpilih karena punya kemampuan. Beliau viral karena prestasi, bukan karena sensasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada aura kasih nggak nyanyi nggak asik nih. Neng nyanyi Neng, siapa tahu ini seleksi Kang Deddy tertarik sama kamu. Saya sudah menjalani perjalanan hidup dengan hari ini itu 54 tahun. 5 tambah 49. Angka kesempurnaan dalam hidup, angka pencapaian tertinggi dalam hidup. Sebagai orang yang lahir dari keluarga besar, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Di sebelah kiri saya ada ibu saya, namanya Mekar Siti, tidak bisa baca tulis, selalu dihinakan. Kalau dalam rumah ibu saya tidak pernah duduk di teras, ruang tamu, karena itu ruangnya bapak. Ngedudukin kursi bapak pun tidak berani. Ibu saya tugasnya hanya di dapur, bergelut dengan sumur. Hanya di dapur, seluruh jidatnya hitam karena terbakar api hawu yang dalam setiap waktu harus ngeluh, dan harus dipastikan 9 anaknya tetap makan. Meski beratnya perjalanan hidup karena serba kekurangan, tetapi dalam pikirannya hanya satu, titah bapak, anaknya semua harus sekolah. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan mencari kayu bakar dalam setiap waktu. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan saya harus bisa manjat kelapa, saya harus bisa manjat pohon jengjing, saya harus bisa manjat pohon jengkol, saya harus bisa manjat pohon nangka, saya harus bisa melakukan itu semuanya agar ibu saya ringan dalam perjalanannya. Maka badan saya tidak pernah terjauh dari dirinya. Tubuh saya selalu dalam dekapannya.
hidup saya dalam napasnya. Sehingga ketika ibu saya meninggal, saya membuat grup musik namanya MK9. MK adalah Emi, K-nya saya anak ke-9, dan lagu yang saya perciptakan pertama adalah judulnya Indung, sebagai refleksi dari rasa cinta saya, rasa haru saya, dan rasa hormat saya pada dia. Dan dari MK9 itulah saya berkeliling seluruh daerah di Purwakarta, akhirnya berkeliling seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah berapa ribu anak yang tersadarkan karena lagu Indung itu. Indung, jangkar asih sajati. Indung nungandung nunancepkeun bibit asih lain lantaran kahayang. Indung teh mata holang kamelang. Indung nungatik pribadi ngadegkeun deudel kageget, ngarintahkeun rasa nyaah, melakeun deudeuh jeung geuleuh, tapak asal laku lampah nu bener nu salah. Dan rusi mata pusing tawalih dan mikanya di mumjang di
Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki mengudara berudara, seperti udara yang engkau berikan, tak mampu membalas. Ibu, ibu, terus ingin ku dekat. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa melalui sekujur tubuhmu, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Bantu sama-sama suara yang paling hebat malam ini. Asmara. Asmara menyisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora, gelora mengingatkanku bahwa cintamu lah merasuk jantungku. Jujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Sampai belakang semua. Takkanku sia-siakan kamu lagi. I love you. Takkanku sia-siakan kamu lagi. Iya, di sini gini kamu. Eta mah perasaan. Oh enggak, bukan yang itu. Oh ada lagi. Nanti dijanjiin kan? Ada yang sejati, nggak akan pernah saya ungkapkan. Cintaku getar yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Cintaku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa buka semua, hingga tiada orang tahu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Kadang ku ragu untuk berjalan bersamamu, tak tahu apa yang batin damai di dasi sendiri. Salam ke Bu Erlita, ya Allah. Salam ke Bunda. Siap. Saya nunggu izin kalau dari Kabupaten Wajo. Jelas. Saya ngobrol sama Pak Dandu. Sampai. Ya, monggo.